Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Proses membuat bahan atau bonsai dari nol. Untuk saya pribadi, memang saya budidaya dari kecil-kecil ya. Dari ada yang sepuntung rokok, sejari, variatif. Kali ini saya mau update untuk terusan, insya Allah ini nanti saya bikin super jumbo bonsai bougainville expose akar. Untuk awal bahan ini saya budidaya dari stek. Saya memanfaatkan limbah yang ada, saya tanam di polybag. Setelah tumbuh subur di polybag, akar tembus ke bawah, saya pangkas, saya naikkan ke dinding ground long yang tingginya hampir kurang lebih 2 meter. Dan tahap demi tahap sudah saya kerjakan, mulai dari tahap awal saya lakukan pembongkaran dinding ground long di atas, terus pembuatan alur, kemudian tahap kedua pembongkaran dinding ground long di bawahnya, saya pembuatan alur. Semuanya sudah saya berbagi untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi, atau teman-teman bisa chat WA di bawah ini. Kita sharing, kita belajar bersama ya. Oke, seperti apa kondisi saat ini? Untuk kemarin sore memang sengaja sudah saya cek, dan alhamdulillah sepertinya sudah mampu untuk tahap lanjutan proses pembongkaran dinding ground long yang tahap ketiga kalau tidak salah ya kali ini. Oke, langsung saja, tidak usah panjang lebar, kita menuju ke bahannya. Sudah nampak di hadapan saya. Untuk bahannya masih los, dan minta maaf untuk teman-teman, ini nanti mungkin agak sedikit bising ya, karena di pinggir jalan raya. Paling dari jalan raya posisi bahan ini tidak ada 10 meter ya. Nah, untuk teman-teman usahakan ya, kalau bisa, kalau proses seperti ini jangan lakukan pengurangan beberapa cabang di atas ya. Ini karena saya kemarin terpaksa saya potong, saya budidaya stek karena hampir kehabisan bahan. Jadi saya sarankan untuk proses seperti ini jangan lakukan, karena apa? Akan menghambat proses di bawah, dimana membangun di bawah, kalau atas banyak luka tentunya akan terhambat untuk proses pengerjaan di bawah. Nah, ini kondisi pertama saya lakukan pembongkaran. Yang pertama saya bikin alur, setelah nampak ada pengembangan pada kambium hampir sudah jalan ya, ini ya terlihat. Saya lakukan proses tahap kedua, pembongkaran dinding ground long dari sekian terus sekian. Setelah jeda beberapa minggu, ini saya lakukan pelukaan lagi, pembuatan alur, dan alhamdulillah sudah mulai jalan juga untuk pembuatan alurnya. Nah, di sini seperti yang saya bicarakan di depan tadi ya, sudah saya update untuk teman-teman videonya. Nanti bisa simak linknya di bawah deskripsi. Oke, saya langsung mau mengerjakan pembongkaran dinding ground long yang di bawah sini ya. Pas banget ya di sini. Nah, biasanya saya sebelum melakukan pembongkaran di sini saya kasih pupuk kandang ya. Terus kemarin pas kebetulan saya sekitar 2 minggu yang lalu beli NPK Mutiara. Nah, kalau bisa usahakan teman-teman untuk proses pengerjaan entah bahan bonsai apapun, kalau proses pengerjaan posisi batang atau atas, usahakan pemberian pupuk ya. Ini akan lebih maksimal kalau kita pemberian pupuk NPK Mutiara, tapi memang kita pakai biaya yang agak sedikit lumayan ya pengeluarannya. Tapi kalau pakai pupuk kandang tentunya akan lebih irit, karena mungkin di sekitar lingkungan teman-teman banyak ya. Nah, jadi sebelum saya bongkar, ini saya kasih NPK Mutiara, tidak perlu ditimbun, karena nanti apa? Pas pembongkaran dinding ground long ini
ya, tanam kita keluarkan akan menimbun pada pupuk ini. Tapi ingat teman-teman, ini khusus untuk yang di lahan ground ya. Kalau yang pengerjaan di pot, kita yang recommended pakai dekastar. Itu lebih aman ya, mau dikasih sebanyak berapapun untuk takarannya itu aman. Untuk yang khusus di potnya. Alhamdulillah selesai. Kali ini sudah saya lakukan proses tahap ketiga untuk pembongkaran dinding ground long. Nah, nampak tadi terlihat sengaja saya bersihkan akar-akar yang kecil ya. Percuma ya, untuk akar yang seperti ini kalau kita mengejar untuk besar akan lama, akan kalah sama akar-akar yang dominan yang besar. Bisa kita untuk melakukan pembesaran akar yang sekian-sekian ya, bahkan yang sekian juga bisa ya. Dengan treatment tahapan mungkin kita harus memotong beberapa akar yang besar. Nanti akar yang kecil yang masih masuk ke tanah akan bisa besar. Nah, mungkin ini akan saya lakukan nanti akar yang seperti ini. Insya Allah ya, tapi ke depan kita lihat untuk perkembangannya seperti apa. Akar yang seperti ini bisa kita besarkan dengan kita mencari jalur daripada ini anak cabang akar dari mana. Nah, seperti contohnya hal ini. Nah, ini jalur nutrisi untuk akar, anak cabang akarnya dari akar yang ini ya. Nah, kita bisa potong yang ini kalau sudah maksimal. Nanti akan cepat untuk pembesaran akar yang ini. Nah, untuk tahap berikutnya ini nanti akan saya lakukan pembuatan alur seperti yang di atas, tapi seperti di video saya sebelumnya, saya masih menunggu terlihat untuk warna akarnya, karena baru dibongkar sama yang di atas warnanya sedikit berbeda, jauh ya bahkan ya, kalau kita lihat, kita perhatikan secara detail untuk warnanya. Nah, nanti kalau untuk akar di bawah ini warnanya sudah seperti di atas, baru saya pembuatan alur. Nah, di sini masih ada satu dinding ground lagi yang belum saya bongkar. Nanti akan saya lakukan secara berkala. Dan untuk dinding ground long yang paling bawah ini mungkin agak sedikit lama ya nanti waktunya dibanding di video saya sebelumnya. Selisih waktunya kalau yang pembongkaran dinding ground long dari atas nyampe di bawah, selisihnya tidak begitu agak lama, tapi yang ini nanti agak sedikit lama. Saya pengen nanti memaksimalkan pembesaran untuk
akar-akar ini agar sedikit bisa rapat ya, minimal nanti saya usahakan kira-kira mungkin seperti ini ya. Sedikit rapat mungkin akan memerlukan waktu yang sedikit lama karena kita proses membuat bahan ataupun bahkan sampai jadi tentunya tidak bisa instan. Nah, dan hati-hati untuk teman-teman, perlu diperhatikan ya, luka-luka seperti ini sangat rentan sekali ya untuk jenis atau ID bahan bonsai bougainville. Sedikit luka pun kalau kita tidak rutin perawatan atau cek secara berkala, mudah busuk ya. Hati-hati. Untuk treatment perawatan nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi atau komen-komen di bawah deskripsi. Saya pernah berbagi untuk teman-teman secara total. Saya juga mencoba ya belajar dari teman-teman yang lebih senior atau belajar dari media sosial Facebook atau YouTube dan teman-teman terdekat. Saya belajar dan praktek. Nah, kita kalau tidak praktek tentunya kita tidak bisa memaksimalkan ataupun kita tidak tahu nanti ending hasilnya seperti apa. Entah itu mulai dari perawatan, terus kita anatomi tumbuhan, belajar pembesaran batang. Kita harus banyak-banyak belajar. Karena apa? Kita bicara bonsai, tentunya kita bicara makhluk hidup, bedanya dengan kita kalau ini tanamannya. Nah, jadi kita bagaimana kita menyuburkan tanaman dulu, teknik pembesarannya bagaimana dulu, baru kita bicara untuk kita membuat bonsai yang maksimal. Karena tanpa kita bisa memahami anatomi atau bagaimana kita menangani perawatan dan lain sebagainya, tentunya kita tidak akan mencapai sesuatu yang nanti ke depan kita inginkan. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai bougainville Singapura ini. Saya akan selalu update untuk teman-teman nanti perkembangannya seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaannya tidak bisa menanggapi teman-teman untuk satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.